yang berkaitan dengan Natuna. Saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Kita masing-masing punya sikap, ya nanti kita harus mencari suatu solusi yang baik lah. Ya. Di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik. Ada diplomasi Pak dengan Cina Pak untuk masalah ini? Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun Cina adalah negara sahabat yang kita harus kita cool saja, ya kita santai ya. Oke. Keinginan pemerintah untuk mengeksersis mengenai kita berunding mengenai batas wilayah kita, tidak ada. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga itu. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kita, masih banyak. Ya kalau ada pelanggaran itu pasti aja lah ada. Dan saya akan gunakan dengan sumber daya yang ada untuk kita lakukan. Kita sudah sejak informasi dari nelayan sudah sampai ke kami sudah melakukan gerakan-gerakan. Tanggal 30 kita menangkap 3 kapal asing di situ, sekarang sedang ada di Kalimantan Barat, dan pengawasan ini terus kami berkoordinasi terus dengan semua kementerian termasuk Menteri Luar Negeri. Jadi kita nggak boleh kalah dengan gerakan itu. Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya di sepanjang perbatasan itu kita isi dengan nelayan-nelayan. Saya berkunjung ke sini untuk menindaklanjuti pertama instruksi Presiden, yang pada intinya itu Presiden mengatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada tawar-menawar. Tetapi kita ini tidak sedang mempertahankan kedaulatan, tapi menjaga hak berdaulat atas laut. Jadi beda, ini bukan perang. Heboh kapal China di Natuna ganggu tambang, RI akan kirimkan protes. Ribuan kapal China memang dilaporkan masuk ke perairan Indonesia. Kapal-kapal itu dilaporkan masuk ke Natuna bagian utara, masuk Laut China Selatan atau LCS yang merupakan teritori Indonesia. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Badan Keamanan Laut atau Bakamla bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 13 September kemarin. Bukan hanya China, kapal Vietnam juga turut masuk wilayah perairan itu. Kalau kita lihat di pantauan radar itu cuma 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6 deh kapal-kapal Vietnam. Itu sama Coast Guard-nya juga. Kalau terlihat dari radar ya cuma segitu, tapi kalau kita melihat langsung itu ada ribuan kapal yang ada di sana. Kata Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. Irawan dalam penjelasannya. Disebutkan pula bagaimana kapal-kapal tersebut mengganggu aktivitas kapal tambang. Kapal Coast Guard China tersebut membayang-bayangi kerja daripada rig Noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ISDM. Sayangnya Bakamla punya keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia. Patroli juga bisa dilakukan berkat meminjam dari TNI, salah satunya adalah pesawat. Kita kerjasama dengan Kogab Wilhan, khususnya wilayah Natuna Utara ini, kami ke Kogab Wilhan 1 dan TNI Angkatan Udara untuk kita melaksanakan kerjasama pemantauan udara. Kata dia, karenanya ia meminta DPR terutama Komisi 1 untuk mendukung Bakamla agar bisa lebih baik dalam menjalani tugas pengawasan wilayah perairan Indonesia. Ia menyebut Bakamla hanya punya 10 kapal dan belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar LCS dan Natuna Utara sangat dinamis. Sementara itu, Kemlu mengaku mencermati dinamika yang berkembang di LCS termasuk perairan ZEE-RI di sekitar Natuna Utara. Jadi mengingat pada perairan ZEE diakui adanya kebebasan navigasi, maka kehadiran kapal-kapal asing di zona ini nggak bisa dilarang. Ujar juru bicara Kemlu Teguh Faizayah kepada CNBC Indonesia pada Selasa kemarin. Tapi Kemlu akan melakukan protes diplomatik jika terdapat kapal-kapal asing yang hadir di ZEE Indonesia yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kebebasan navigasi, ucapnya. Bakamla mengatakan ribuan kapal Cina masuki Laut Natuna. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksda S. Irawan menyebutkan ada ribuan kapal milik Vietnam dan China yang telah masuk perairan Natuna dekat Laut China Selatan. Ribuan kapal terdeteksi radar hanya terlihat dengan pantauan mata. Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar termasuk kapal-kapal Coast Guard China. Kata Irawan dalam rapat dengan pendapat atau RDP bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin hari ini.
Jadi begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana imbuhnya. Dalam rapat bersama DPR, Irawan mengungkapkan sejumlah hambatan Bakamla dalam menjaga perbatasan. Salah satunya adalah persoalan sarana dan juga prasarana. Ia menyebut Bakamla hanya memiliki 10 kapal dan di saat yang sama Bakamla tak punya armada untuk pemantauan udara. Mereka biasanya meminjam kepada TNI Angkatan Laut ataupun menyewa saat butuh pemantauan udara. Kami kerjasama dengan Kogab Wilham, khususnya wilayah Natuna Utara ini. Kami ke Kogab Wilhan 1 dan TNI Angkatan Udara untuk kita melaksanakan kerjasama pemantauan udara, kata Irawan. Irawan juga mengungkapkan kondisi miris kapal-kapal Bakamla. Dia mengungkapkan kapal-kapal itu belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar Laut China Selatan dan Natuna Utara masih dinamis. Walhasil akibat pengawasan Bakamla yang tak optimal, akibat keterbatasan armada, tak sedikit kapal asing memasuki perairan Indonesia sampai sekarang. Dan sampai saat ini pun bahan bakar kita tidak ada, kapal kita siap untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakarnya nggak ada. Sedangkan mereka ada di sana sudah sejak lama, kapal-kapal Vietnam dan Coast Guard China, pungkasnya.